Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang kami hormati yakni Bapak Ustaz kita, Ustaz Sufyan Hadi. Alhamdulillah, meskipun cuaca sekarang hujan lebat, Ustaz kita hadir untuk siap memberikan wawasan keilmuan kepada kita bersama. Kemudian yang kami hormati adalah barisan jamaah kita yang hadir, dan khususnya para penonton pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Qur'an yang disampaikan oleh Al-Ustaz Sufyan Hadi. Oleh karena itu kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam tafsir juz amma. Malam ini kita akan bahas surat At-Takasur, surat 102. Surat At-Takasur ada 8 ayat. Kita baca beberapa ayat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Sampai yang keempat ya. Alhaakumut takasur, kamu telah dilalaikan. Alha artinya lalainya. Kamu telah dilalaikan dari ibadahmu oleh at-takasur. Ya, at-takasur itu artinya ya berlomba memperbanyak ya harta, pangkat, pengikut, perkara duniawi, itu namanya takasur. Dan semua itu telah melalaikan kamu kepada Allah dari tugas pokok beribadah kepada Allah. Sampai kapan kamu sadar kalau kamu telah lalai? Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jangan sekali-kali begitu, maksudnya jangan kamu sampai lalai dengan ibadahmu oleh at-takasur, karena nanti kamu akan tahu akibat kelalaian itu. Kemudian jangan sekali-kali begitu, nanti kamu pasti tahu akibat daripada kelalaian itu. Itu artinya ya, surat At-Takasur 1-4 kita baca. Jadi kata Allah, semua kamu, ya, artinya semua tanpa kecuali itu dilalaikan oleh at-takasur. Karena begini dulu, kita ini tidak diciptakan Allah kecuali hanya untuk satu tugas pokok, ibadah. Itu kata Allah di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalimat itu namanya qasar. Kalau Bapak Ibu menggunakan tidak kecuali,
berarti memang hanya itu. Misal gini, kalau Bapak Ibu berkata Ustadz dalam musalah, jadi kalau Ustadz dalam musalah, bisa jadi ada yang lain selain Ustadz. Itu artinya itu. Tapi kalau Ibu Bapak berkata tidak ada di dalam musalah kecuali Ustadz, berarti ya tidak ada yang lain, hanya Ustadz. Itulah kira-kira. Kalau Allah berkata saya jadikan jin dan manusia untuk beribadah, berarti ada mungkin tugas lain. Tapi kalau Allah berkata tidak saya jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, berarti tugas kita hanya itu, ibadah. Kalau ada tugas-tugas lain, itu namanya aksesoris. Seperti HP ini Bapak Ibu. HP ini diciptakan untuk komunikasi. Ini tugas pokok HP namanya, komunikasi. Tapi kemudian HP ini ada tugas-tugas tambahan. Ada kalkulator, ada game, ada musik, ya kan? Ada macam-macam di sini namanya ya aksesoris, ya tugas tambahan. Nah, HP yang sehat, Ibu kalau sedang ya main game misalnya, datang panggilan, game-nya hilang enggak? Berarti HP-nya sehat. Tapi ada HP yang error. Ketika dipakai main game tidak masuk panggilannya. Itu error. Manusia ada pula yang error. Ya, ada tuh Pak. Manusia tugas pokoknya beribadah. Tapi ada tugas-tugas tambahan mengurus dunia. Tiba-tiba sedang mengurus dunia, datang panggilan ibadah, tidak masuk lagi panggilan ibadah tuh Pak. Nah, tetap dia urus dunia berarti error tuh. Ada pula manusia yang error. Manusia yang sehat seperti HP, tugas pokok itu tidak bisa dikalahkan oleh tugas tambahan. Nah, tapi kata Allah, banyak manusia yang lalai dari tugas pokoknya. Gitu. Alhaakumut takatsur, banyak yang lalai dari tugas pokoknya. Bahkan dia lupa dengan tugas pokoknya. Apa yang membuat dia lalai dan lupa itu? At-takatsur namanya. Nah, at-takatsur ini dijelaskan di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Apa itu takatsur? Kata Allah, ketahuilah kehidupan dunia ini adalah permainan ini. Salah satunya apa? Wa takasurun fil amwali wal auladi. Jadi yang disebut takasur adalah harta atau anak-anak. Nah, ini takasur namanya. Jadi yang membuat manusia lalai itu dua saja. Kalau tidak urusan harta, ya urusan anak cucu. Biasa begitu tuh. Itu makanya kalau ditanya kenapa ada pengajian, mungkin alasan pertama sibuk. Sibuk itu dua saja, kalau tidak urusan pekerjaan atau urusan anak cucu. Coba saja lah. Kenapa yang mendengar ceramah ini yang pensiun sebanyak? Karena yang pensiun harato tidak ada. Ya kan? Masalah dunia lah mulai berkurang, atau masalah pekerjaan tidak ada lagi. Kalau rajin pengajian, coba lah yang jarang ke musala, jarang ke pasti orang-orang sibuk, pasti orang-orang sibuk. Dan sibuk itu pasti urusan urusan pekerjaan. Namanya amwal. Kalaupun tidak pekerjaan, aulad. Ibu kalau ditanya mengapa kamu saja masalah, cucu pun tidak bisa tinggal. Berarti kan aulad tuh. Itu namanya takasur. Jadi manusia itu sering dilalaikan oleh dua saja. Kalau tidak urusan harta atau urusan anak. Itu kata Allah begitu. Sampai kapan kamu sadar kalau kamu lalai? Kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi ada satu alam yang akan kita tempati namanya maqabir. Ya, maqabir ini jamak dari maqbar. Ya, maqabir itu yang disebut dengan alam kubur. Tapi alam kubur itu bukan yang di bawah tanah tuh Ibu ya. Yang di bawah tanah itu alam kubur namanya itu. Itu namanya jadas atau ajdas. Ya.
apa? Faizahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Jadi manusia nanti akan ditiup sangkakala dia bangkit dari ajdas. Ajdas itu adalah tempat jasad kita ditanam, namanya ajdas. Alam kubur dia beda dengan yang di bawah tanah itu. Alam kubur itu alam tempat hidup kita. Kita ini hidup. Orang mati itu tidak mati kata Allah. Dia hidup. Cuman dia pindah kehidupan ke alam lain. Dulu kita pernah di alam arwah. Kita pernah di alam arwah. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itu masanya ada, dulu kita tidak punya nama. Kita disebut manusia itu setelah di alam dunia. Dulu pernah satu alam kita tidak punya nama. Namanya alam arwah. Entah berapa lama kita di alam arwah dulu. Lama sekali. Itu makanya kadang-kadang Bapak Ibu kalau ada kita nih baru ketemu orang, rasa sudah lama kenal, gitu kan? Nah, boleh jadi Bapak Ibu dan dulu berkawan di alam arwah. Ya kan? Dari alam arwah lewat proses alam barzah, alam rahim, pindah kita ke alam dunia. Ini alam dunia. Dari alam dunia kita akan dipindahkan lagi ke alam barzah namanya. Alam barzah itulah yang disebut dengan maqabir. Itu kenapa alam barzah disebut tempat ziarah zurtum. Karena namanya ziarah itu tidak permanen. Karena akan ada alam lagi setelah itu namanya alam akhirat. Itu makanya kita di alam barzah itu, di alam kubur itu zurtum, ziarah. Jadi jangan Bapak Ibu salah paham itu ya. Mari kita hantar almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Belum terakhir itu, belum. Itu baru ruang tunggu. Ibarat Bapak Ibu mau berangkat ke Jakarta, nunggu pesawat, masuk ruang tunggu dulu. Nah, ruang tunggu itu namanya makabir atau alam barzah. Makanya kata barzah itu artinya pemisah. Ada di surat Ar-Rahman ya, ayat 19-20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi Allah sebut ada lautan yang terpisah. Satu asin, satu tawar yang tidak bercampur. Terpisah, barzakh namanya. Yang terpisah itu barzakh. Kenapa alam barzakh disebut alam barzakh? Karena alam barzakh itu alam yang memisahkan kita dari dunia dan akhirat. Dunia sudah kita lewati, akhirat belum kita masuki. Tapi kita sudah berada di perantaraannya. Makanya kalau di alam barzakh itu dunia tampak, akhirat tampak. Begitulah sifat alam barzakh. Kalau sekarang kita tidak bisa melihat akhirat. Nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk ke alam barzakh, itu akhirat terlihat. Cuman kita tidak boleh ke sana. Belum bisa ke sana. Dunia tampak, kita tidak boleh balik. Nah, itu masalahnya. Nah, alam yang memisahkan antara dua ini, dunia dan akhirat, nah itu disebut dengan barzakh atau makabir namanya. Dan itu pasti kita ada masuki. Makanya katalah sampai kamu masuk ke al-makabir, ya alam kubur atau alam barzakh. Nah Bapak Ibu, kondisi manusia di alam barzakh itu Allah sudah kasih tahu. Ya. Jadi kita kalau mati Bapak Ibu akan masuk ke alam barzakh itu. Ada kondisi-kondisi yang Allah sebutkan di sana. Jadi kondisi orang di alam barzakh itu tidak sama. Ya beda-beda. Sebagaimana di dunia ini juga orang ragam-ragam keadaannya. Maka di alam barzakh itu kita juga tidak sama. Nah, kondisi pertama itu disebutkan di Ali Imran 169 sampai 171. Ini kondisi pertama di alam barzakh ya. Ini Bapak Ibu saya kasih tahu dia tidak canggung kalau ke sana nanti ya. Karena sebentar lagi kita akan ke sana. Apalagi Bapak Ibu yang pensiun, itu sudah ring 1 itu sudah di dekat. Jadi kita mampir masuk ke pagarnya.
Ya. Yang belum pensiun pun udah meninggal juga. Ustaz kita kan, Ustaz Mirwan. Belum pensiun kan Pak? Belum. Nah, itu 50 kan. Ya kalau Bapak Ibu yang udah pensiun ya udah pasti lebih dekat lagi. Nah, biar tidak canggung nanti kalau ke sana, ya, saya kasih tahu. Apa kata Allah di Ali Imran itu 169 sampai 171, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka itu tidak mati kata Allah. Mereka itu tetap hidup dan mereka tetap mendapat rezeki. Ingat, ternyata orang di alam barzah itu tetap makan, minum, tetap berpakaian, berkendaraan seperti dunia ini sama. Yurzakun namanya. Mereka tetap mendapat rezeki. Yang rezeki, ya rezekinya itu makan, minum, pakaian. Jadi orang di alam barzah itu sama saja dengan kita di sini. Cuman format kehidupannya, dimensinya beda. Kalau cara hidup sama saja. Ya, cuman di sana tidak ada lagi batas ruang dan waktu. Kalau sekarang Bapak Ibu ada batas-batas ruang dan waktu. Kalau di alam barzah tidak ada lagi batas itu. Ya, kita kalau mau pergi kemana aja tidak ada batas. Ya, dan tidak perlu kendaraan. Kendaraan seperti sekarang mobil tidak, semua orang pakai sayap karena lagi. Orang di alam barzah itu semua pakai sayap. Sayapnya berwarna hijau. Dan dia akan terbang tanpa batas. Itu di alam barzah begitu. Jadi mereka dapat makan, minum dan tanpa batas. Makanya yurzakunnya majhul namanya. Majhul itu tidak diketahui lagi jumlahnya. Bukan razakna. Kalau di dunia ini maklum, wa mimma razaknahum, maklum namanya itu. Karena rezeki kita ada sebabnya, ya ada waktunya, ada batasnya, ada ukurannya. Itu rezeki dunia. Makanya rezeki dunia itu maklum, razaknahum, ya narzuquhum. Tapi kalau rezeki di alam barzakh, yurzakun majhul namanya. Tidak diketahui lagi ukurannya, bentuknya. Pokoknya rezeki yang tanpa ya bisa diukur, namanya majhul namanya. Ya karena hanya Allah yang tahu rezeki kita seperti apa di sana. Manusia tidak bisa lagi mengukur rezeki di alam barzakh. Ya, tapi artinya orang di sana tuh sama seperti kita. Ya, dapat rezeki. Lalu kata Allah, farihina bima atahumullah min fadli, mereka bergembira karena karunia Allah. Masya Allah. Jangan Bapak pikir orang mati itu sedih. Enggak. Yang sedih kita yang tertinggal. Yang mati itu bergembira. Farihin namanya. Bergembira mereka yang mati itu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, konsep mati dalam Al-Quran ya, konsep mati itu bukan kesedihan, tapi kegembiraan. Itu kenapa orang mati itu farihin, mereka bergembira, ya karena dia mendapat banyak karunia dari Allah. Bapak Ibu, dunia ini tempat kita bersedih. Ya, Bapak Ibu kalau baca di surat Taha 117, Nabi Adam ketika yang diusir dari surga, apa kata Allah? Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Adam, engkau kalau terusir dari surga dan sampai ke dunia, yang ada di dunia hanyalah kepayahan demi kepayahan. Namanya tashqa. Dunia ini Bapak Ibu, tempat kita lelah, capek, ya sedih, takut, itu dunia. Makanya Bapak Ibu, hari-hari kita kelelah saja kan. Makanya ibu bapak tiap duduk menyandang, ya kan, di mana duduk cari capek bersandar, ya kan. Menyandang itu kan ada panik, latih. Dan ibu bapak makin hari bukan makin nyaman, makin susah. Penyakit makin banyak, ya, kondisi tubuh makin tidak menyenangkan, makan makin tidak berselera, ya tak? Itu dunia begitu Pak.
Karena tasqa itu fi'il mudhari, susahnya itu terus-menerus dunia itu. Dunia ini tidak ada senangnya, tak ada. Kalau ada tampak di mata orang saja itu. Coba ibu cari orang kaya, dia susah dengan kayanya. Makanya orang kaya itu stres, hidup orang kaya itu mencari harato stres, menjago harato stres. Cuma orang kaya kok acuk jalan-jalan, orang jalan-jalan kok dan orang stres gitu. Ya enggak Pak. Jalan-jalan itu refreshing kan nama. Refreshing itu kan tidak fresh. Baru dia refresh. Orang kaya itu stres. Jadi ibu jangan bangga lah acuk jalan-jalan itu stres tuh. Orang miskin mana jalan-jalan? Ada jalan-jalan orang miskin tuh. Ya piti macam jalan-jalan doh. Ya. Jadi orang kaya itu dia susah dengan kayanya. Makanya banyak orang kaya itu yang narkoba itu. Karena hidupnya tidak tenang tuh, maka narkoba itu kan obat penenang. Ya narkoba itu kan obat penenang itu. Karena dia tidak tenang maka dia konsumsi narkoba itu. Dia ingin mendapatkan ketenangan karena dia stres dengan harta itu. Takut berkurang, takut hilang, takut bangkrut, takut stres. Ya, itu lagi kekayaan. Miskin sama saja, dia susah pula dengan miskin. Duk sebentar masuk tak malu, belanja bisu, abadi bajuan atas, stres betul orang kaya orang miskin. Nah, ibu yang tidak punya suami itu susah dia. Satu masalah hadapi surat. Ya, dan nampak kawan punya suami berjalan dulu, berharap panca ibu tu punya suami ada dapat bayi, dah gitu. Ibu yang punya suami itu nampak ibu surang tu dia berharap cibu, cak cibu kau macam dora ni pada bebas lah, tak kena serengi itu sebentar dah. Yang punya suami, cak kena serengi, ya dah. Jadi orang susah dengan keadaannya masing-masing. Apa yang tak punya isteri susah juga. Itu cacahan nikah contoh. Masak sendiri, cuci baju sendiri, ya kan, tidur sendiri. Tak itu pak cacahan nikah tak itu. Allah punya isteri, takut pulang lagi, ya kan. Dia tagih tu sebentar saya dibunuh, ya memanak sih pukul rumah, ya kan. Baru duduk tibu, baru ditanya palak dan sebagainya. Jadi itulah dunia. Yang ada hanya capek lelah, yang namanya tasqa. Kapan ibu istirahat dari dunia ini? Kapan istirahat dari dunia? Mati. Mati itulah istirahat namanya. Itu kenapa kematian disebut mustarihun, istirahat. Mati itu istirahat. Ya, kalau bapak ibu tidak mati akan capek terus. Makanya orang mati tidak tanam ibu, jadi orang mati ibu tidak tanam ibu ya. Tidak ada saat tanam orang mati itu ibu tidak menggali-gali ya. Tidak. Berarti kematian itu istirahat. Itu makanya kita mengantarkan dia itu ke tempat istirahat. Gitu. Jadi ibu kalau tidak mau mati sebenarnya ibu rugi. Ibu tidak akan istirahat kalau tidak mati. Saya ni ibu kalau tidak mati tidak akan istirahat. Dari subuh ceramah, maja ceramah sampai malam tak berhenti, tidur hari, tidur apa berhenti itu selalu mati. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang buruk. Karena dengan kematian itu kita diistirahatkan oleh Allah. Karena itulah orang yang mati farihin tadi, dia bergembira ketika matinya. Ibu takut mati ini karena belum mencoba saja. Ya. Nanti kalau sudah dicoba menyesal ibu kenapa lambat datang. Karena kalau yang siap sudah. Nah itu makanya tadi fisabilillah matinya. Ada sembarang. Ya kalau matinya di jalan Allah. Matinya. Kalau matinya dan di jalan Allah, iya bermasalah lah. Tadi kan konteksnya tadi fisabilillah kan. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Kan begitu kan di ayatnya tuh. Makanya mereka bergembira. Ya ada semua orang. Ya, makanya tadi saya jelaskan orang di alam barzah itu keadaannya macam-macam. Kan begitu tadi bahasanya. Ini baru satu macam.
Macam yang lain belum saya jelaskan. Nah, jadi ini kan baru macam pertama. Macam pertama itu di surat Ali Imran, ya, ayat 169 sampai 170. Nah, jadi kematian itu kata Allah kegembiraan, ya, farihin, ya, kegembiraan, farihina bima atahumullahu min fadli. Nah, tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu. Tadi orang ini mati kan gembira kata Allah, ya, matinya gembira karena dia punya amal yang banyak. Tapi boleh jadi dia tidak punya amal yang banyak, tapi dia bisa gembira juga di alam barzakh. Kegembiraan yang kedua itu namanya yastabshirun. Mereka minta digembirakan oleh siapa? Billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim, oleh orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka. Maksudnya siapa? Orang yang masih hidup. Berarti orang yang masih hidup bisa menjadikan orang yang sudah mati bergembira, karena mereka minta digembirakan. Yastabshir namanya. Siapa yang bisa menggembirakan orang mati? Allazina lam yalhaqu bihim min khalfihim, yang masih tinggal di belakang. Kan kita gini, kalau ada orang mati apa bahasanya? Bapak itu sudah mendahului kita. Mendahului kan? Berarti kita masih tinggal kan? Orang yang masih tinggal ini kata Allah bisa menggembirakan mereka yang sudah dulu. Bisa? Nah, itulah makanya ada hadis Nabi, ada amal-amal yang bisa menggembirakan orang sampai hari kiamat. Salah satunya apa? Di antaranya apa saja? Misalnya orang-orang yang pernah mengajarkan orang ilmu, man 'allama ilman. Jadi kalau Bapak Ibu pernah jadi guru, itu Bapak Ibu setiap murid Bapak Ibu melakukan kebaikan, mengajarkan sesuatu ilmu yang dari Bapak Ibu, itu orang yang mengajar itu gembira. Itu namanya yastabshir, jadi gembira. Saya Bapak Ibu menyampaikan apa yang sekarang saya sampaikan itu bukan dari saya, dari guru-guru saya. Tidak sedikit guru saya banyaknya, sudah berapa guru saya banyaknya. Dan sebagian guru saya sudah mati, tapi mereka sekarang bergembira ketika saya mengajarkan apa yang mereka ajarkan. Itu namanya yastabshirun, ya, bergembira karena orang yang masih tinggal di belakang. Dan makanya Ibu kalau yang punya ilmu jangan kikir mengajarkan ilmu itu. Ajarkan ilmu yang kita punya. Ya, apapun ilmunya, yang pandai masak ajarkan memasak. Ya, yang pandai bertukang ajarkan orang bertukang. Saya Bapak Ibu ada kenalan. Jadi bapak itu dulu beliau punya toko elektronik di Pasar Raya di Bloa. Jadi beliau tuh memang hebat Bapak Ibu soal memasang parabola apa segala macam itu. Dan hebatnya anak buah beliau, satu anak buah yang ikut beliau pasti pandai nyuakin ilmu itu satunya. Sehingga beliau mati, anak buahnya banyak tuh yang memasang-masang parabola, masa-masa itu. Dari mana dapat ilmu dari beliau? Nah, itu yang begitu tuh bergembira sampai hari kiamat tuh. Namanya allama ilman, yang mengajarkan ilmu. Ya, nah, makanya kegembiraan di alam barzakh itu bisa jadi karena amal kita atau karena amal orang yang masih di belakang kita. Itu makanya kami termasuk yang menggalikan sumur, yang mengalirkan air, yang mewariskan mushaf, yang membangun masjid, yang menanam pohon, ya, yang meninggalkan anak-anak yang saleh. Itu amal-amal yang tinggal, yang bisa menjadikan orang gembira setelah matinya. Amal yang tinggal namanya. Makanya Bapak Ibu kalau ya masih ada ini waktu ini kesempatan nih, rancanglah amal-amal yang tinggal. Makanya ada yang disebut dengan amal jariah kan. Jariah itu maksudnya yang selalu mengalir pahalanya walaupun kita sudah ada di sini lagi. Ya. Karena itu namanya yastabshirun.
Mereka menjadi gembira disebabkan amal orang yang di belakang mereka. Nah, itulah keadaan di alam barzakh yang pertama. Ya. Jadi di alam barzakh itu manusia akan bergembira. Ya. Tapi ada keadaan yang kedua di alam barzakh itu. Itu disebutkan di surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Nah, apa kata Allah di Al-Mu'minun yang 99 dan 100? Ketika manusia sudah meninggal dunia, sudah sampai di alam barzakh, manusia berteriak-teriak. Apa teriakan manusia? Rabbirji'uni, ya Tuhan, balikkan saya ke dunia. Manusia minta balik, Pak, tidak gembira mereka. Yang tadi gembira, tidak minta balik. Yang ini minta balik. Ya, untuk apa mereka minta kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya ingin menjemput amal saleh yang dulu saya tinggalkan. Ini jadi ada orang-orang Bapak Ibu yang sampai di alam barzakh itu teriak-teriak, ya Tuhan, balikkanlah saya ke dunia, karena saya ingin menjemput amal saleh yang dulu saya tinggalkan. Ya, a'malu salihan fima taraktu. Karena begini Bapak Ibu, banyak amal saleh yang bisa kita kerjakan tapi kita tinggalkan. Nah, itu menjadi penyesalan nanti di alam barzakh. Ini Bapak Ibu yang datang pengajian maghrib nih, kalau mati malam ini yang datang, coba teriak nih, minta balik mendengar ceramah malam ini. Untung Pak boleh tipu malam ini. Ya kan? Banjir Ustaz. Ya banjir kan, aduh, apa aku tipu sama banjirnya tuh. Ya, berarti kan ada banjir masalahnya. Ya, kalau hujan, aku tipu apa kabar nih sama-sama hujan tuh. Ya tuh. Jadi apa yang bisa kita lakukan dari amal saleh itu tidak kita lakukan, itu jadi penyesalan di alam barzakh. Makanya dia minta pulang, ya Tuhan, pulangkanlah saya balik supaya saya menjemput amal saleh yang saya tinggalkan. Itu yang disebut Allah tadi, sampai kapan kamu sadar kamu lalai? Hatta zurtumul maqabir. Kamu baru sadar kalau lalai setelah sampai di alam kubur, di alam barzakh. Sekarang kita tidak sadar, Bapak, kalau kita lalai itu tidak sadar kita. Cuma kita sampai di alam barzakh barulah sadar sudah banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Padahal kita mampu melakukannya, tapi kita tinggalkan kebaikan itu. Makanya kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Kenapa Bapak Ibu berteriak-teriak orang minta balik ke dunia? Bapak Ibu kalau baca surat Ghafir ya 46. Ya, surat Ghafir 46. Kenapa orang berteriak-teriak minta balik ke dunia di alam barzakh? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Karena kata Allah di alam barzakh itu neraka pagi dan sore dipertontonkan kepada-Nya. Itulah yang disebut azab kubur. Jadi azab kubur ini Bapak Ibu bukan dipukul, digergaji, dihantam, dah. Azab kubur itu neraka dihadapkan padanya pagi sore, dipertontonkan di depan, sehingga dia ketakutan selama di alam barzakh. Itulah yang membuat dia kenapa minta balik ke dunia, karena dia ingin menjemput amal saleh yang dia tinggalkan. Ini sudah masuk waktu isya dulu ya. Itulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan menjadi pengingat kita ya, mumpung yang mati belum datang ya, masih ada waktu untuk paling tidak tadi, kalau tidak bergembira dengan amal kita, bergembiralah dengan amal yang tinggal. Kira-kira begitu. Ada amal yang bisa kita tinggalkan yang membuat kita bisa bergembira. Nah, begitu dulu Bapak-Bapak Ibu. Ini mohon maaf ini Bapak Ibu ya. Ini saya ada ditunggu takziah, ada tetangga jamaah
meninggal kemarin. Malam ini takziahnya, saya ditunggu habis sisa. Kalau boleh nanti habis azan langsung di kamar bisa boleh. Saya nanti biar lebih cepat dan saya dah lama pula ditunggu di kamar. Ibu betul. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah memberikan kita ilmu. Semoga kita ambil manfaatnya dan kita aplikasikan, kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.